Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat manis, sahabat sehat, Puskesmas Kayu Manis. Oke, senang sekali saya Berlian Rahmani pada hari ini akan bersama teman-teman memberikan informasi melalui positif podcast sisi preventif Puskesmas Kayu Manis. Pada hari ini saya nggak sendirian dong, pastinya saya ditemenin oleh salah satu dokter kita, dokter yang manis juga tentunya. Dr. Rifka Fatina. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Berlian. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang cek kesehatan gratis ya, Dok ya. Betul. Yang biasa kita sebut CKG gitu. Oke, langsung saja, Dok. CKG itu apa sih, Dok? Ya, jadi CKG yang sudah sering kita dengar dari TV, media sosial ya, Mbak Berlian ya. CKG itu adalah cek kesehatan gratis. Jadi itu adalah program pemerintah, utamanya dari presiden kita yang terbaru, yang termasuk dalam asta citanya, dengan quick win atau tujuan dan unggulannya itu adalah mengenai cek kesehatan gratis, yang nanti tujuannya itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, ya kan. Kita puskesmas itu kan salah satunya adalah untuk preventif dan promotif ya, Mbak Berlian ya. Jadi kalau promotif itu berarti kita meningkatkan kualitasnya, kalau preventif kita mencegahnya. Jadi dilakukan salah satunya dengan program ini, begitu. Oke, berarti ini salah satu program pemerintah ya, Dok ya, untuk upaya preventif dan promotif gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Yang selanjutnya, Dok, CKG ini sebenarnya masyarakat itu bisa datang ke puskesmas kapan aja sih, Dok? Jadi kan CKG ini kan memang banyak yang belum tahu ya itu ya, apa betul. Ya. Jadi CKG, cek kesehatan gratis itu semua orang bisa datang dimanapun di puskesmas ya. Kalau dulu memang pas awal hanya digaungkannya untuk hari ulang tahun aja. Ya, betul. Tapi kan kalau hari ulang tahun kadang ada yang lupa, udah kelewat ya, betul, gitu betul. Walaupun udah dikasih spend 1 bulan udah kelewat karena sibuk atau memang belum sempat gitu. Jadi sekarang pemerintah memperbolehkan semua boleh datang kapan saja gitu ke puskesmas. Gitu. Jadi nggak harus di tanggal ulang tahunnya gitu. Gitu. Ya. Tapi berapa kali itu, Dok? Boleh dalam 1 tahun tuh berapa kali gitu nggak, Dok? Memang hanya 1 kali saja untuk 1 tahun, karena kan dari cek kesehatan gratis ini nanti ketika kita datang kita daftar. Kemudian nanti salah satunya ada yang namanya screening mandiri. Jadi screening mandiri itu kita mengetahui apakah kita memiliki risiko terhadap penyakit tertentu. Itu berupa beberapa pertanyaan yang nanti kita sendiri yang mengisi gitu. Jadi nanti dari situ baru kita bisa melakukan pemeriksaan lain, kira-kira kayak gitu. Dan itu karena untuk sifatnya screening, jadi makanya hanya dilakukannya 1 tahun sekali gitu. Oke, Dok. Berarti dilakukan 1 tahun sekali, tidak harus di hari atau bulan ulang tahun gitu ya, Dok? Sekarang sudah bisa kapan saja. Terus untuk pelayanannya, Dok, nanti tuh masyarakat jika ingin mengikuti cek kesehatan gratis ini dapat apa aja gitu, Dok, pelayanannya? Kalau kita di Puskesmas Kayu Manis ya, Mbak Berlian, itu pemeriksaannya yang paling dasar dulu ada berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar perut ya kan, biasa tuh ya lingkar perut ya agak-agak sensitif kalau sekarang lingkar perut ya, nggak cuma berat badan ya. Kemudian ada yang paling mudah berikutnya adalah tekanan darah dan glukosa darah sewaktu. Jadi nggak usah puasa langsung cek gula darah bisa gitu. Itu salah satu pemeriksaan sederhananya. Kemudian ada juga pemeriksaan lainnya seperti mata, telinga, dan gigi. Itu yang paling mudah dan itu bisa dilakukan di kami di Puskesmas Kayu Manis kira-kira gitu. Berarti ada yang simple, ada juga nggak, Dok, yang sesuai dengan hasil screening gitu? Ada yang tambahan nggak, Dok? Memang, jadi kan pemeriksaan ini berbeda-beda tiap orang ya, Mbak Berlian. Saya dengan Mbak Berlian gitu, kita kan setelah mengisi screening nanti kelihatan, oh ternyata kita berisikonya di penyakit ini. Nah itu baru nanti ada pemeriksaan lain yang dilakukan, misalnya seperti pemeriksaan glukosanya harus puasa misalnya, atau misalnya kalau usia produktif
perempuan bisa IVA tes di kita juga bisa Gratis juga tuh? Gratis termasuk. Kemudian kalau usianya sudah di atas 40, ternyata tekanan darahnya agak tinggi nih, 130 ke atas 140 ya, itu bisa lakukan rekam jantung, EKG. Nah itu di kita juga bisa gitu. Jadi itu tambahan lainnya gitu. Oke, menarik ya dok ya. Kalau untuk cara mendaftarnya dok, kan tadi kan layanannya udah banyak nih ya, otomatis teman-teman masyarakat pasti antusias gitu. Untuk cara mendaftarnya gimana dok? Kalau cara mendaftarnya sih sebenarnya melalui aplikasi Satu Sehat. Cuman mungkin kalau aplikasi Satu Sehat banyak yang awam juga ya, apalagi mungkin yang usianya sudah lanjut, lansia, mungkin tidak begitu mudah menggunakannya. Nggak apa-apa, tinggal datang, nanti kita bantu dengan pendaftaran di kami, bisa, petugas kami juga sudah bisa membantu mendaftar gitu. Wah, berarti sigap sekali ya dok petugas di Puskesmas Kayu Manis ya. Yang penting nanti teman-teman datang ke Puskesmas Kayu Manis ya dok ya. Nanti jika memang tidak bisa mendaftar sendiri, bisa dibantu dari pendaftaran di Puskesmas Kayu Manis gitu ya dok ya. Oke, satu lagi nih dok. Kan kalau di Puskesmas itu biasanya identik dengan punya BPJS tidak? Betul. BPJS-nya aktif tidak? Terus Faskesnya Puskesmas Kayu Manis tidak gitu ya. Kalau untuk CKG ini apakah harus punya BPJS dan Faskesnya Kayu Manis dok? Nah ini kan namanya juga cek kesehatan gratis, jadi memang gratis. Oh gratis. Bisa di mana aja, nggak mesti harus sesuai BPJS-nya, kecuali kalau mau berobat ya, gitu kan. Nah ini kan memang pemeriksaan gratis, cek kesehatan gratis bisa dilakukan di mana saja, di puskesmas mana saja, tidak perlu bawa kartu BPJS, cukup NIK-nya saja. Jadi nomor NIK KTP aja ya. KTP. Kalau udah hafal juga nggak perlu bawa juga nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Oke. Berarti untuk CKG ini bebas dari BPJS ya dok ya. Jadi domisili di luar wilayah kerja Puskesmas Kayu Manis tetap bisa mengikuti CKG di Puskesmas Kayu Manis gitu ya dok ya. Ini dok, satu lagi nih, kalau seandainya kita sudah daftar ya, sudah melakukan pelayanan gitu ya, sudah mendapatkan layanan-layanan tadi yang ada di CKG tadi, terus kita nanti apa hasilnya itu bisa lihat di mana dok? Oke, jadi kan pertama setelah daftar NIK tadi, kemudian nanti mengisi screening mandiri, setelah itu kan lakukan pemeriksaan ya. Setelah selesai pemeriksaan, nanti akan ada rapot. Ya, jadi bukan anak SD aja yang dapat rapot ya, kita juga dapat rapot kesehatan. Betul. Nanti rapot kesehatannya itu otomatis akan langsung dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar saat pertama daftar gitu. Jadi kalau misalnya ada kan yang, dok saya nggak punya nomor HP, misalnya seperti itu. Nanti biasanya kita bantu dengan nomor handphone puskesmas. Jadi nanti dari nomor handphone puskesmas bisa, ini bu hasilnya gitu. Kalau mau diprintkan pun juga bisa. Tapi kalau misalnya sudah punya nomor HP pribadi langsung masuk hasilnya rapotnya itu gitu mbak. Oh oke. Berarti bisa ya dok ya kalau seandainya kita tidak ada nomor HP gitu bisa dibantu juga dari puskesmas, bisa sangat dibantu dengan di print gitu ya. Oke. Karena kan memang untuk di wilayah itu ya dok ya, karena banyak yang misalnya sudah nenek-nenek gitu kan pasti nggak punya nomor HP gitu loh. Atau misalnya udah punya HP tapi nggak ngerti gitu kan, suka banyak juga ya gitu. Betul. Nanti kalau yang punya handphone nggak ngerti, dibantu di nomor HP-nya itu pasti orang tersebut, jadi langsung masuk ke situ bisa langsung dilihat. Itu untuk reportnya nih dok, itu masuk ke SMS, WA atau gimana dok? Biasanya sih di WhatsApp ya, karena yang di pendaftaran itu nomor WhatsApp pribadi, jadi yang didaftarkan memang nomor WhatsApp-nya gitu, jadi biar mudah. Ya siap. Lanjut. Nah ini dok, seandainya kita tidak sempat gitu kan, kita banyak yang kerja juga ya dok ya, atau mungkin nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa hadir ke puskesmas gitu karena jauh gitu, tidak ada yang mengantar, itu gimana dok? Apakah ada solusi untuk CKG di wilayah atau bagaimana dok? Nah itu sangat bisa melalui posyandu atau posbindu. Memang harus diarahkan dulu ya, jadi dikumpulkan dulu mana saja yang belum gitu, dibantu misalnya melalui RW-nya atau mungkin seperti grup pengajian, grup arisan, mau nih kita ada sekian puluh orang, misalnya 20 orang mau CKG dikumpulkan di wilayah tertentu, itu bisa
perwakilannya tinggal datang ke Puskesmas Kayu Manis, nanti dibantu dikoordinasi, dibikinkan supaya CKG-nya dilakukan di wilayah tersebut. Jadi kita datang ke sana, gitu. Itu bisa. Gitu. Oke, berarti tetap bisa ya dok, misal ada Bisa. di wilayah, misal ada 10-20 orang yang Betul. ingin mendaftar CKG tapi tidak dapat hadir di posyandu, tidak dapat hadir di puskesmas gitu ya. Betul. Berarti kita bisa hadir di wilayah dengan mungkin utusan dari kader atau apa datang ke puskesmas Ya, untuk meminta kita perwakilannya hadir datang. gitu ya. Perwakilannya datang, Oke. nanti tinggal koordinasi sama puskesmas kami, dibuatkan kapan tanggalnya, nanti disiapkan juga untuk pemeriksaannya gitu. Berarti kalau misalnya seperti ada apa sih ya dok, perkumpulan senam atau mungkin ada bapak-bapak sepak bola gitu ya, kan Bisa. mereka kan ya mereka olahraga tapi Iya. kan kesehatannya mungkin belum di screening gitu, Betul. itu bisa diundang Bisa, juga ya bisa puskesmas ya. banget, bisa Wah banget. berarti menarik sekali ini ya, nggak cuman di puskesmas aja gitu, tapi Iya. petugas dari Puskesmas Kayu Manis tuh siap hadir di wilayah Betul. gitu ya dok ya. Kemarin juga sudah ada Oh, di iya. RW 14 Cibadak, dari Universitas Nusa Bangsa sudah ada. Jadi udah jalan, Mbak. Ini maksudnya masyarakat tinggal ayo siapa aja yang mau kumpulin kita bantu di luar bisa, tidak harus datang ke puskesmas gitu. Mau datang ke puskesmas lu nggak Lebih apa-apa, ini lebih ya. enak lagi gitu. Ini tadi kan disinggung di universitas ya. Saya jadi kepikiran nih, kalau untuk anak-anak sekolah gimana nih dok? Nah. Kan mereka sekolah ya. Mereka pulang sekolah puskesmas sudah tutup gitu ya. Benar. Ini gimana dok? Iya, jadi memang program cek kesehatan gratis ini juga ada cek kesehatan gratis untuk sekolah. Ini akan dimulai di bulan Juli ini sebenarnya. Oke. Saat anak-anak sudah mulai masuk, nanti tim Puskesmas Kayu Manis akan koordinasi dengan setiap sekolah, setiap jenjang dari mulai SD sampai SMA, itu nanti akan didatangi sekolah-sekolah Oh, gitu. tersebut dari Puskesmas kami, nanti diperiksa gitu. Kira-kira alur awalnya seperti itu. Nanti Oh, untuk detailnya bagaimana Iya, nanti karena akan nanti ya. masih dirumuskan gitu. Berarti untuk anak-anak sekolah jika tidak, kalau ini pas lagi libur bisa datang, silahkan Boleh, datang gitu ya. boleh. Tapi kalau memang sudah sekolah, sudah masuk sekolah, nanti tim kita juga ada Iya. cek kesehatan gratis juga ke Betul, sekolah-sekolah ya dok ya, betul. dari SD, SMP, SMA ya. Betul. Oke. Memang ini serempak juga, memang se-Indonesia nanti CKG sekolah memang akan dimulai gitu, mulai bulan Juli ini gitu. Wah berarti lengkap ya dok ya, dari sekolah ada, di wilayah ada, bahkan di puskesmas pun pintunya terbuka Betul, lebar gitu ya. untuk Oke. ibu hamil juga bisa Oh, loh. bisa. Ibu hamil dengan balita bayi saat posyandu bisa. Oh, Misalnya berarti, mau dikumpulkan posyandu, misalnya contohnya posyandu merah jambu misalnya namanya. Mau nih dikumpulkan ada 20 orang ibu menyusui dengan balitanya mau diperiksa termasuk ada ibu hamilnya, bisa nanti tinggal kadernya atau ibu ketuanya menghubungi kita, didatangi, bisa nanti bersama dengan bidan nanti dilakukan CKG bisa juga. Oh, Jadi bisa. memang semua masyarakat bisa. Semua usia, Betul. semua sasaran, tempatnya juga kita menyesuaikan gitu Betul, ya dok iya. ya. Oke dok, sekarang untuk yang pamungkas yang terakhir ya dok ya. Apa sih dok harapan dokter, terus ajakan dokter untuk masyarakat, ayolah gimana ikut CKG ini gitu dok. Iya, baik. Ya. Ayo sobat manis, sahabat sehat Puskesmas Kayu Manis dan masyarakat semua, kita bersama-sama berpartisipasi di program pemerintah cek kesehatan gratis demi kesehatan